bersama saya Felicia Lovina Cuaca dari kelas 7B. Hari ini saya akan menjelaskan peta konsep sistem organisasi kehidupan. Dari yang paling kecil, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Berikut adalah penjelasannya. Check it out. Sistem organisasi kehidupan merupakan suatu perangkat elemen-elemen kehidupan dari struktur yang terkecil sampai yang terbesar, berupa sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Jika satu elemen tidak berfungsi, maka akan memengaruhi fungsi elemen yang lain, sehingga membentuk suatu sistem. Pertama adalah sel. Unit terkecil penyusun kehidupan. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup, serta merupakan unit hereditas makhluk hidup. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel yang saya gambar adalah sel hewan. Sel hewan ini termasuk jenis sel eukariotik. Berikut adalah bagian-bagian dari sel hewan. Kita mulai dari nukleus, nukleoplasma, membran inti, ribosom, mikrotubulus, mitokondria, sentriol, peroksisom, membran sel, badan Golgi, lisosom, flagella, dan retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE. Di dalam sel hewan terdapat RE kasar dan RE halus ya. Urutan yang kedua adalah jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang mempunyai asal-usul, bentuk, dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti salah satu jaringan yang saya gambar, yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau yang sering disebut neuron. Jaringan saraf bertugas untuk menerima rangsang, baik dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Bagian-bagian dari jaringan saraf adalah nukleus, badan sel, dendrit, selubung mielin, akson, terminal sinapsis, dan sinapsis. Urutan yang ketiga adalah organ. Organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda untuk melakukan suatu pekerjaan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Organ terdiri atas beberapa jaringan yang berbeda. Organ dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organ luar, contohnya seperti mata, hidung, dan telinga, dan organ dalam seperti ginjal, hati, dan seperti pada gambar ini, jantung.
Gambar ini merupakan contoh gambar organ jantung katak. Berikut adalah bagian-bagiannya. Untuk yang ada tanda panah merah merupakan bagian yang menyalurkan atau memompa darah ke bagian tubuh. Sedangkan yang berpanah biru merupakan bagian jantung yang memompa dan menyalurkan darah ke bagian paru-paru. Di bagian jantung katak terdapat dua serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Dan terdapat satu bilik. Ada sinus venosus, vena pulmoner, arteri lung aorta, arteri karotis kiri. Urutan yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ adalah organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk sistem organ dan akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Salah satu contoh sistem organ yang saya gambar adalah sistem organ peredaran darah pada katak. Sistem organ peredaran darah pada katak memiliki organ penyusun, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sama seperti pada organ jantung yang memiliki tanda panah merah, merupakan bagian jantung yang memompa dan menyalurkan darah menuju ke bagian tubuh. Sedangkan yang berpanah biru akan menyalurkan dan memompa darah menuju ke bagian paru-paru. Di dalam peredaran darah katak terdapat sirkuit pulmocutaneous dan terdapat juga sirkuit sistemik. Terdapat juga kapiler sistemik, kapiler paru-paru dan kulit, serambi kanan dan kiri, serta bilik. Dan yang terakhir adalah organisme. Sistem-sistem organ saling berhubungan dan terorganisasi dengan rapi sehingga dapat membentuk suatu organisme. Organisme tersusun atas unit-unit kehidupan mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang tadi telah dijelaskan. Organisme yang saya gambar adalah organisme hewan katak yang terdiri atas mata, nostril, mulut, kepala, punggung, timpani, jari, perut, kaki belakang, dan berselaput. Jadi kesimpulan dari peta konsep ini adalah sistem organisasi kehidupan terdiri atas sel, unit terkecil penyusun kehidupan. Sel ini terdiri atas dua macam, yaitu sel prokariotik, seperti contohnya adalah kingdom bakteri atau kingdom monera, dan juga sel eukariotik yang terdiri atas kingdom animalia, plante, dan kingdom fungi. Contoh sel yang saya gambar adalah sel hewan atau sel eukariotik dari kingdom animalia. Berikutnya setelah sel adalah jaringan. Jaringan terbagi atas dua, yaitu jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan terdiri atas epidermis, parenkim, penguat, dan pengangkut. Sedangkan jaringan hewan terdiri atas embrional, epitel, konektif, otot, dan saraf.
Contoh jaringan yang saya gambar adalah jaringan saraf pada hewan. Berikutnya setelah jaringan adalah organ. Organ terbagi juga nih menjadi dua, yaitu organ pada tumbuhan dan organ pada hewan. Organ pada tumbuhan terdiri atas daun, batang, dan akar. Sedangkan organ pada hewan terdiri atas mata, telinga, ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Contoh organ yang saya gambar adalah organ jantung pada hewan. Setelah organ, ada yang namanya sistem organ. Sistem organ juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem organ pada tumbuhan dan sistem organ pada hewan. Sistem organ pada tumbuhan terdiri atas pengangkutan, transpirasi, dan pernafasan. Sedangkan sistem organ pada hewan terdiri atas pernafasan, ekskresi, pencernaan, peredaran darah, gerak, saraf, hormon, dan reproduksi. Contoh sistem organ yang saya gambar adalah sistem organ peredaran darah pada hewan katak. Dan selanjutnya, setelah sistem organ dan merupakan unit terbesar penyusun kehidupan adalah organisme. Organisme termasuk semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh organisme yang saya gambar adalah organisme hewan katak. Jadi, sistem organisasi kehidupan tersusun atas sel sebagai unit penyusun kehidupan yang terkecil, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan unit terbesar penyusun kehidupan yaitu organisme.